Universitas Airlangga. Beliau juga awardee beasiswa unggulan awardee beasiswa unggulan 2017 dan saat ini menjadi PNS di Dikbud Provinsi NTB. Halo, selamat malam Bu Lili. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Lili. Gimana kabarnya? Sehat-sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu sekarang lagi di Lombok Luar ya ini? biasa. Ini saya posisi Iya. di Lombok. Ya, ayo welcome to Lombok. Jalan-jalan nih sambil sharing-sharing. Iya. Iya siap, nanti insya Allah semoga kita bisa diberi kesempatan buat main-main ke Lombok ya Bu ya. Amin, 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 Amin. amin, amin. Oke. Ya, insya Allah. Iya. Oke, saya sudah menyapa berbagai pemateri kita yang sangat luar biasa dan narasumber kita. Saya juga tak lupa untuk menyapa seluruh audiens, yaitu teman-teman para calon awardee beasiswa unggulan yang saat ini sudah lolos di batch 1. Saya ucapkan selamat buat teman-teman. Halo teman-teman semuanya. Dan next, saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia awardee beasiswa unggulan, khususnya BU Malang 2019 yang telah mengadakan event yang sangat luar biasa ini, yaitu mengadakan suatu webinar yang namanya Tips dan Trik to Consider an Interview Beasiswa Unggulan 2020. Oke, sebelum melanjutkan di next step, saya di sini akan sedikit membacakan rules peserta dari sosialisasi atau webinar kali ini, yaitu yang pertama aturannya adalah peserta harus sudah bergabung dalam Google Meet setidaknya 10 menit sebelum webinar dimulai. Sudah bergabung ya teman-teman. Yang kedua, webinar akan dimulai pada pukul 19.10. Yang ketiga, yaitu peserta wajib menggunakan nama asli sesuai nama yang telah didaftarkan untuk mempermudah verifikasi saat tanya jawab dan absensi. Yang keempat, yaitu peserta dimohon memakai pakaian yang rapi selama pelaksanaan webinar. Yang kelima, yaitu peserta diwajibkan mengaktifkan video. Selanjutnya, yaitu peserta wajib mematikan suara atau di-mute selama berlangsungnya sosialisasi agar penyampaian materi oleh narasumber bisa terdengar dengan baik. Karena ini nanti sistemnya kita adalah talk show, jadi teman-teman minta tolong buat di-mute dulu. Nanti ketika kita ada tanya jawab dan narasumber memperkenankan untuk mengaktifkan suaranya, teman-teman dipersilahkan untuk mengaktifkan suaranya. Next, yaitu peserta dapat mengajukan pertanyaan saat sesi tanya jawab melalui fitur chat secara tertulis dengan terlebih dahulu menuliskan nama dan pertanyaan secara singkat dan jelas, dan pertanyaannya ditujukan kepada narasumber kita yang keberapa. Bisa dijelaskan di situ ya. Oke, next. Langsung saja kita sebelum yang udah nggak sabar nih untuk berdiskusi mengawali talk show kita pada malam hari ini, kita bisa dengarkan dulu sambutan atau opening speech dari salah satu pengurus Forum Beasiswa Unggulan Malang kepada Kak Rizky. Saya persilahkan. Baik, bisa dengar dengan jelas suara saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, para pemateri dan juga para calon awardee beasiswa unggulan yang sudah lolos tahap 1 seleksi rekrutmen awardee beasiswa unggulan Kemdikbud tahun 2020. Yang kami hormati segenap pemateri dalam webinar pada malam hari ini, yang kami banggakan moderator beserta seluruh panitia yang bertugas dalam webinar kali ini. Yang kami banggakan juga teman-teman RDBU dari berbagai daerah yang turut hadir dalam acara malam ini, juga calon awardee beasiswa unggulan 2020 yang berbahagia. Perkenalkan, saya Rizky Nur Rahman, selaku Ketua Forum Awardee Beasiswa Unggulan Regional Malang, awardee BU Batch 2 tahun 2018. Saya kuliah di Universitas Negeri Malang, jurusan Teknik Elektro. Alhamdulillah kita semua diberikan nikmat yang luar biasa pada hari ini. Kita dapat mengikuti acara sharing yang luar biasa yang dilaksanakan pada malam hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat meneladani akhlak beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin yang berbahagia, acara webinar malam ini merupakan serangkaian acara lanjutan dari sosialisasi bersama Pak Yusef selaku subpenanggung jawab beasiswa unggulan dan juga mentoring yang sudah kita laksanakan tahap 1 yang diikuti dan diselenggarakan oleh kolaborasi Forum Beasiswa Unggulan Nasional beberapa minggu lalu. Untuk mentoring kita total
sudah menyediakan 99 grup WhatsApp dan juga diikuti oleh kurang lebih 1.000 pendaftar beasiswa unggulan dari berbagai penjuru. Pastinya dari berbagai jenjang S1, S2, dan juga S3. Dan alhamdulillah pada hari ini, pada acara-acara sebelumnya kita semua sangat terbantu dan juga dapat belajar bersama dengan adanya beberapa forum awardee yang mengadakan berbagai macam bentuk sharing terkait teknis dan juga tips, trik apply beasiswa unggulan, termasuk bagaimana cara menulis essay dan juga proposal study. Dan pada kesempatan ini kita akan berbagi pengalaman, yaitu sesi interview yang merupakan seleksi tahap 2 di beasiswa unggulan. Dilihat dari berbagai perspektif, S1, S2, dan S3 dari pemateri kita yang luar biasa. Semoga acara pada malam hari ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya calon awardee beasiswa unggulan tahun 2020. Dari dulu, Beasiswa Unggulan Regional Malang berkomitmen untuk mengabdi dan berbagi informasi beasiswa unggulan secara terbuka dan juga gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Semoga keikhlasan teman-teman awardee ini dan juga para pemateri tercatat sebagai amal jariah, yaitu ilmu yang bermanfaat bagi diri kita sendiri serta bermanfaat bagi orang lain di sekeliling kita. Saya selaku perwakilan panitia dalam acara ini mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada para pemateri. Alhamdulillah kali ini kita kedatangan pemateri yang luar biasa. Kita punya kesempatan bisa belajar bersama menimba ilmu langsung dari ahlinya, yaitu cara menaklukkan seleksi wawancara beasiswa unggulan. Kita akan belajar tips dan trik sukses menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara beasiswa unggulan yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 19 sampai tanggal 23 Oktober ini 2020 ini. Kami juga mengucapkan selamat kepada seluruh calon awardee yang lulus tahap 1 seleksi beasiswa unggulan. Kalian semua hebat dengan keunikan masing-masing. Kalau dilihat hasil seleksi tahap 1 ternyata yang lulus itu bermacam-macam ya. Ada yang prestasinya banyak tapi belum lulus, ada yang mencantumkan sertifikat peserta saja bahkan bisa lulus. Nah, yang penting adalah bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Jangan jadikan kegagalan itu sebagai penghalang bagi kita untuk terus menjadi generasi unggul sesuai versi kita masing-masing. Bagi yang belum lulus, pasti Tuhan telah menyiapkan rezeki yang luar biasa kepada kita jika kita tidak patah semangat dan juga gigih dalam berusaha. Selangkah lagi untuk teman-teman calon awardee beasiswa unggulan tahun 2020 yang lulus tahap 1, pastinya edisi COVID ya, karena tahun ini proses seleksinya semua dilaksanakan secara online. Semoga apa yang menjadi harapan teman-teman dapat terkabul, lancar dalam wawancara online. Silahkan menimba ilmu sebanyak-banyaknya kepada narasumber kita yang keren pada malam hari ini. Sebuah pepatah mengatakan kunci kesuksesan adalah percaya diri dan juga kunci percaya diri adalah latihan yang cukup. Jadikan momen malam ini untuk latihan dan menunjukkan potensi diri kita yang terbaik. Saya Rizky Nur Rahman, mewakili Forum Awardee Beasiswa Unggulan Regional Malang, mengucapkan selamat berjuang kepada teman-teman calon awardee beasiswa unggulan tahun 2020 dan juga semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Amin, amin. Allahumma amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk opening speech yang sangat luar biasa dari salah satu pengurus, tepatnya beliau adalah Ketua Forum Beasiswa Unggulan Malang. Terima kasih untuk waktunya. Oke, next kita ini merupakan sesi-sesi yang bakal ditunggu-tunggu dari teman-teman calon awardee beasiswa unggulan 2020 tentunya, yaitu di sesi talkshow. Tapi sebelumnya saya ingin bacakan sekali lagi CV dari pemateri-pemateri kita yang sangat luar biasa tentunya, yaitu dari pemateri kita yang pertama, narasumber kita yang pertama, kita kedatangan dari UIN Maliki Malang. Beliau adalah Muhammad Handika Suryanto. Beliau adalah awardee beasiswa unggulan 2018 dengan karya yang sangat luar biasa, yaitu memiliki karya outdoor buku 1400 Ways to Remind Ourselves. Dan narasumber yang kedua, kita juga kedatangan tamu dari Kak Agil Abdurrahim. Beliau adalah lulusan dari S2 Universitas Negeri Malang. Saat ini beliau adalah dosen UIN Sunan Ampel Surabaya dan pernah menjadi bagian dari IMF World Bank Liaison Officer Annual Meeting di Bali. Dan narasumber kita yang ketiga dengan CV yang juga nggak kalah luar biasa, ini kita ada Dr. Lili Hidayati SSI MSI. Beliau adalah alumni S3 Universitas Airlangga dan saat ini sedang aktif di dosen UNW Mataram dan PNS di Dikbud Provinsi NTB. Oke, langsung saja. Kita nanti sistemnya adalah semi talkshow, jadi saya mohon buat Bu Lili, Kak Agil,
Kak Handika untuk meng-on-kan suaranya. Ya. Jadi kita nanti sistemnya semi tanya jawab aja gitu ya, Kak. Kita sharing-sharing pengalaman berdasarkan dari kakak-kakak dan ibu yang luar biasa ini terkait sesi wawancara di beasiswa unggulan pada saat itu. Dan teman-teman nanti boleh bertanya melalui via chat yang sudah disediakan dengan menyebutkan nama dan tujuan pertanyaannya untuk siapa, langsung saja ditanyakan. Oke, ini saya mulai dari Kak Handika dulu nih. Kak Handika, halo, bisa bergabung dengan saya? Halo. Iya, Kak Handika. Halo? Halo. Ya, Iya, oke. Kak Handika mungkin bisa disapa dulu teman-teman calon di beasiswa unggulan 2020 ini yang sangat luar biasa. Oke. Halo semuanya. Alhamdulillahirobbilalamin. Teman-teman yang lolos ke tahap wawancara ini benar-benar kalian luar biasa, teman-teman. Kalian harus benar-benar bangga bisa sampai ke tahap ini, dan tak lupa tetap bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rezeki ini kepada kalian. Oke, amin ya rabbal alamin. Oke, kita langsung aja ke talkshow seminik kita ya, Kak. Saya ada pertanyaan nih. Pertanyaan yang sedikit mengulas masa lalu tentang bagaimana wawancara Kak Handika ini di beasiswa unggulan. Ini khususnya Kak Handika karena masih S1 ya, jadi teman-teman yang preferensinya sekarang masih tahap 1 boleh banget bertanya ke Kak Handika. Oke Kak, kalau boleh tahu nih, cerita dong Kak, pengalaman waktu wawancara di beasiswa unggulan itu gimana tuh waktu S1? Boleh di-sharingkan ke teman-teman semuanya. Ya, jadi bismillahirrahmanirrahim. Makasih Kak Diana. Jadi aku dulu pengalaman, kan aku tahun 2018, itu alhamdulillah kebetulan aku dapat beasiswa unggulannya itu sejak mahasiswa baru, jadi sejak semester 1 teman-teman. Nah, itu singkat ceritanya tuh aku tahu dari kakak kelas yang di SMA, kemudian alhamdulillah bisa daftar dan lolos, pernah kayak kalian dulu gini. Nah, pas wawancara, mungkin dulu masih ini ya, zaman offline aku waktu dulu, jadi wawancara di Regen Malang, itu bener-bener kayak pertama kalinya aku ngerasain gimana sih wawancara, karena sebelum-sebelumnya kan juga masih anak SMA yang baru masuk kuliah, tiba-tiba lolos tahap 1, terus akhirnya ke tahap 2 gitu, jadi itu sangat excited, tapi juga sangat gimana kayak takut gimana gitu. Jadi teman-teman waktu itu juga wadah kayak kita gini itu belum banyak, jadi ya belajar sendiri, belum ada forum, awarding, macam-macam lah, kita belajar sendiri. Dan alhamdulillah mungkin karena juga usaha alhamdulillah, dan juga memang rezekinya alhamdulillah, aku dari UIN Malang yang sekarang juga di prodi hukum keluarga keterima di beasiswa unggulan batch 2 waktu itu, masih ada batch 1 batch 2 di tahun 2018 gitu Kak. Oke, berarti Kak Handika ini kalau boleh nggak ongoing ya S1-nya ya, dari SMA langsung ke S1 udah dapat sejak semester 1 ya, luar biasa ya ternyata. Oke, itu sedikit cerita pengalaman dari Kak Handika, teman-teman. Beliau adalah masih S1 ya, sekarang di UIN Malang. Oke, langsung saya sapa ke Kak Agil. Kita langsung kolaborasi S1, S2, S3 ya, teman-teman, biar kerasa esensinya gimana gitu ya. Oke, halo Kak Agil. Ya. Iya, Kak Agil mungkin boleh sapa dulu teman-teman semuanya, calon awardee beasiswa unggulan ini. Semoga nular gitu ya, bisa menjadi awardee beasiswa unggulan di 2020 gitu. Ini mungkin mayoritas semuanya S1 ya. Yang Ya. wajahnya masih lucu-lucu ini, unyu-unyu apa. Aduh. Ya cobalah S2 bisa raise your hand dong guys, yang S2 gitu. Biar Kak Agil bisa ngedetek nih S2-nya mana aja nih. Silakan Apa semuanya sama. kita bergabung dengan kita. Silakan untuk bergabung di live Instagram kita pada malam hari ini, teman-teman. Hah? Jadi sebelumnya Mohon maaf. selamat datang kepada guru saya. Beliau adalah Kakak Imran Jaid. Panitia tolong
Panitia tolong dikondisikan ya. Oke, silahkan Kak Agil. Boleh disapa dulu teman-teman semuanya yang dari S2. Ya, halo semuanya. Assalamualaikum. Kalau suara saya kecil, langsung potong aja ya, nggak apa-apa. Memang Google Meet ini kok. Kadang suaranya kecil, mungkin sinyalnya atau mungkin apa gitu. Oke, iya ya, siap-siap. Oke, ini kalau boleh tahu nih Kak, pertanyaan saya sama nih ke Kak Handika. Nah, ke Kak Agil ini saya juga pengen tahu nih, kami juga pengen tahu bagaimana sih cerita pengalaman waktu wawancara pertama kali di beasiswa unggulan dulu, khususnya buat S2. Mungkin Kak Agil bisa sharing ke teman-teman ini, khususnya buat teman-teman awardee yang S2. Silahkan Kak. Sebenarnya nggak ada yang spesial ya, sebenarnya sama aja wawancaranya gitu. Yang bikin luar biasa itu apa ya? Waktu itu kita ada Diana juga gitu. Kita ditempatkan waktu itu saya regional Malang. Banyak sekali yang nunggu di situ, S1, S2, S3 gitu. Dijajar meja-meja kayak KPU gitu. Kayak KPU ya. Atmosfernya itu tegang sekali gitu. Entah mungkin itu persepsi atau itu ya. Mungkin tegangnya atau takutnya itu sebenarnya berasal dari mungkin ekspektasi yang terlalu tinggi gitu. Kalau saya gagal gimana? Kalau saya gagal gimana? Sebenarnya itu malah memberatkan diri sendiri ya. Jadi kalau misalnya kalau gagal ya nggak apa-apa, coba lagi gitu. Nothing tulus. Itu aja sih sebenarnya. Oke. Katanya Pak Yosep, kalau teman-teman belum tahu, Pak Yosep itu yang bertanggung jawab untuk BU di pusat. Interviewernya itu psikolog. Jadi sebenarnya santai aja ya, nggak usah grogi, nggak usah apa gitu. Kalau bohong juga ketahuan, kalau nambah-nambahin juga ketahuan, kalau ngurang-ngurangnya juga. Relax aja, santai, santuy. Santuy. Oke, ada lagi nggak Kak Agil? Buat intermezzo di awal nih. Apa ya? Mungkin sekarang ini tantangannya teman-teman itu online ya. Tantangannya itu pasti ada gitu. Jadi kayak kita gini, tantangannya berubah dari yang kalau misalnya offline itu tantangannya mungkin suasananya yang agak lebih mencekam karena kita dikumpulin di satu ruangan, kita face to face sama psikolog yang kita nggak tahu backgroundnya apa, kita tanyain mungkin ada beberapa pertanyaan yang intim. Kalau sekarang tantangannya lebih ke teknis, ya sinyal, ya mungkin laptop atau HP-nya yang tidak mendukung gitu. Tapi sebenarnya resiko seperti itu, resiko kesalahan teknis itu, meskipun tidak bisa dihilangkan sama sekali, bisa dikurangi. Caranya ya dipersiapkan dengan sebaik mungkin gitu. Kalau misalnya laptopnya agak kentang, dikurangi prosesnya, Microsoft Word-nya dihilangkan, langsung fokus ke mediumnya. Atau kalau misalnya teman-teman pakai HP, dipersiapkan sekali HP-nya, jangan tiba-tiba waktu interview ada WhatsApp masuk. Itu kan distract banget ya, ganggu konsentrasi banget gitu. Tes-tesannya disiapkan. Itu aja sih. Tantangan itu pasti ada dan itu untuk dihadapi, bukan untuk. Oke, itu sedikit intermezzo ya dari Kak Agil. Jadi intinya mungkin keadaan yang membuat berbeda ya. Kalau dulu itu zaman 2017, 2018, 2019 mungkin kita masih offline dan sekarang kita diwajibkan banget nih by online. Jadi teknis itu memang sangat-sangat penting ya, khususnya dalam proses wawancara ini. Oke, terima kasih Kak Agil. Oke, saya sapa ke Bu Lilik. Halo Bu Lili, selamat malam. Halo. Iya. Halo. Ibu, kalau boleh tahu nih Bu, teman-teman S3 ini juga sangat mengharapkan nih, pengen dapat cerita tentang pengalaman Ibu waktu wawancara di S3 dulu. Mungkin Ibu bisa sedikit sharing ke teman-teman di sini, Ibu. Monggo. Iya, yang S3 sekarang di batch 1 berapa? Yang lolos di batch 1 yang sebelum wawancara. Mungkin bisa say hi. Ada berapa nih? Saya, Bu, saya. Mana? Oke, satu aja. 2 Bu, saya Bu. Oh, alhamdulillah. Saya juga belajar. Insya Allah kan. Kalau Pak Agil kan, Mas Agil kan udah pengalaman, sudah cekok-cekoknya itu sudah dapet. Nah, kalau secara teknis tadi kan udah
diterangkan ya sama dosen muda kita, yaitu saya panggil Mas aja ya. Monggo terserah. Oke, saya permisi, saya panggil Mas aja. Mas Agil tadi udah bilang. Cuman memang betul, pada saat kita offline itu kondisi mungkin lebih mencekam. Karena lebih ke body language ya. Nah, Iya, betul. dan di sana itu sebenarnya pada prinsipnya mau offline ataupun mau online, jadi diri sendiri itu. Jadi nggak usah bohong, nggak usah buat-buat, jadi diri sendiri. Jadi memang kadang-kadang apa itu ada teman-teman kita yang lain pengalamannya mungkin segudang, mungkin sampai 5 lembar gitu ya pengalamannya. Sedangkan kita kok cuman ini, kadang-kadang begitu. Nggak masalah gitu loh. Jadi bagaimana justru ke self management kita bisa meyakinkan bahwa next itu kita akan menjadi yang unggul. Nah, yang pertama adalah yang kita harus tahu adalah beasiswa ini adalah goalnya apa yang ingin dicapai dari diluncurkannya beasiswa unggulan ini. Itu. Nah, itu yang harus kita pegang. Nah, kalau itu sudah kepegang, kumpulkan data apa saja yang mendukung dari diri kita sehingga untuk bisa meyakinkan bahwa aku ini memang recommended dan sesuai dengan visi misi yang diusung oleh beasiswa unggulan ini. Itu aja, nggak usah terlalu grogi gitu loh. Jadi dan lebih ke jujur. Karena apa? Reviewer itu memang jurusan apapun, reviewer itu adalah secara psikologinya sudah lebih dan pengalamannya lebih. Jadi mereka melihat dari cara kita menyampaikan, terus kontak mata, terus bagaimana kita rileks dan seterusnya itu sudah kebaca. Jadi pada saat ada yang kalau tulisan itu bisa juga tinggi. Nanti kadang-kadang malah justru menceritakan karena reviewer juga nggak akan membaca semuanya. Nah, pada saat kita disuruh menceritakan, ceritakan yang terbaik. Jadi kalau memang ada punya unggulan, itu yang unggulan itu yang kita ceritakan. Jadi lebih ke sana. Jujur itu lebih baik gitu loh. Nggak usah parameternya orang lain, parameternya diri sendiri aja gitu loh. Dan bahwa suatu ketika kita itu sesuai dengan goal yang akan dicapai oleh ini beasiswa unggulan ini seperti apa, itu yang paling penting gitu loh. Jadi itu aja sih. Jadi untuk kalau sekarang online ya, memang kendalanya tadi satu sinyal dan seterusnya teknis sudah. Jangan cepet-cepet kalau ngomong, diatur ritmenya, serileks mungkin, walaupun sekedar wawancara beberapa menit, usahakan sarapan, itu tuh penting. Jadi itu ditata gitu. Persiapan itu penting dari pribadi. Nah, nanti tak ajarkan kalau memang dibutuhkan seperti apa sih gitu-gitu. Nah, artinya teknis-teknis yang di luar teknis ini. Jadi untuk lebih ke self management. Jadi intinya kalau ibu percaya itu tidak ada yang tidak mungkin. Itu. Jadi semua mungkin. Semua pasti terjadi dan semua mungkin. Asal kita benar-benar bisa fokus dan kita benar-benar ini tuh menjadi kalau beasiswa unggulan ini bagi kalian itu memang benar-benar diharapkan menjadi tujuan utama, tentu upaya lebih daripada yang lain itu kan ada. Nah, itulah yang kita harus explore. Itu. Kalau memang saat ini belum punya keunggulan, ceritakan mimpi besarnya. Nggak apa-apa, itu boleh juga gitu loh. Itu aja mungkin. Ya. Oke, terima kasih Mbak Diana. Oke, terima kasih Bu Lili. Jadi ini juga kita dapat intermezzo yang nggak kalah luar biasa ya. Jadi Bu Lili tadi sempat menyinggung tentang bagaimana wawancara itu kita harus jujur, kita harus be yourself, kita harus tahu tuh visi misinya dari beasiswa unggulan. Nah, dari rekrutmen award di beasiswa unggulan itu apa? Jadi itu bisa dicatat ya teman-teman, khususnya untuk teman-teman S1, S2 dan S3. Oke, ini kemarin
kebetulan kita sempat diskusi nih Bu, pasti ada pertanyaan dari teman-teman terkait bahasa. Kalau boleh tahu nih Bu, kalau S3 itu apakah diwajibkan menggunakan bahasa Inggris atau gimana nih dalam proses wawancara? Kemarin karena beberapa teman-teman tuh ada yang tanya, Kak, ketika wawancara buat S3, S2, S1 nih, apakah itu wajib menggunakan bahasa Inggris ya kalau jawab, atau bagaimana itu? Mungkin Ibu bisa bantu share di bagian itu juga. Oh iya, bahasa Inggris Ibu juga Kak bagus. Ini ada ahlinya ini Mas Agil nih. Jadi memang iya nih, ada pakar nih di sini. Jadi memang betul, salah satu syarat untuk S3 itu adalah TOEFL-nya udah di atas 500. Harusnya dengan TOEFL di atas 500 itu atau minimal 500, itu memang standarnya harus bisa ngomong. Cuman kan kalau kita berbicara TOEFL kan belum tentu bisa ngomong juga. Tapi nggak apa-apa, ya kita upayakan ngomong. Cuman sih memang lebih baik pakai bahasa Inggris karena pertanyaannya pakai bahasa Inggris. Tapi betul, itu memang pakai bahasa Inggris. Berarti kalau berarti kalau S3 full English ya Bu ya waktu itu? Juga, cuman yang penting ritme ngomong dan kita berupaya untuk bisa bahasa Inggris gitu loh. Artinya apa yang bisa diinggriskan, kamu inggriskan gitu loh. Kalau memang enggak ya Inggris campur Indonesia nggak apa-apa, jangan Inggris campur Jawa aja karena nanti nggak tahu dia. Nggak apa-apa. Iya. Itu keren loh. Jadi jangan, kita tidak mesti harus full Inggris fase seperti Mas Agil, nggak apa-apa karena memang bukan jurusannya. Satu, tapi upaya itu yang paling penting gitu loh. Cuman sih memang ada salah satu dan banyak ya bahasa Inggrisnya itu lebih ke bahasa Inggrisnya dari awal. Dan Ibu itu waktu itu yang mengalami agak kesulitan itu pada saat disuruh menceritakan riset. Nah, kalau kita S3 itu memang disuruh menceritakan rencana risetnya, goalnya nanti seperti apa pada saat kita lulus S3. Jadi untuk yang ini untuk yang S3 ya, kalau mungkin S1 nanti nggak apa-apa, ini melihat ini, kalau ini yang Ibu ceritakan udah kepegang, malah lebih good lagi gitu loh. Jadi untuk S3 itu direncana, jadi mulai apa sih yang kita mau lakukan, karena mindset orang S3 itu kita harus punya kerangka besar bahwa apa yang harus kita lakukan itu sudah tergambar. Misalnya goalnya saya nanti pada saat lulus, tema saya misalnya ya, contoh Ibu regresi semi parametrik. Jadi otomatis kalau namanya semi parametrik, bawahnya kan sudah harus paham regresi parametrik, regresi non parametrik. Nah, itu nanti kemana, untuk apa, goalnya kan di sana. Nah, nggak apa-apa walaupun nanti riset sebenarnya berubah juga nggak apa-apa. Pada saat kita ditanya, yang tahu kan kita, yang penting kita pede, nggak usah terlalu mimpinya terlalu besar, ceritakan aja sesederhana mungkin apa yang kita bisa usung. Yang pewawancara kita juga belum tentu tahu, cuman kita harus terstruktur, gitu loh. Itu yang paling penting. Kita harus terstruktur, ada peta konsepnya. Kalau perlu nih, setiap individu kita harus men-SWOT diri sendiri. Keistimewaanku apa, kelemahanku apa, sehingga dengan adanya program beasiswa unggulan ini, kan visi misinya apa, lah nanti peluangnya itu aku di mana untuk bisa men-sharingkan untuk bisa seperti yang diharapkan, goal yang diharapkan oleh beasiswa unggulan ini. Jadi kalau bisa ini mulai dari tahap mana-mana, dan saya pikir bukan hanya beasiswa unggulan, apapun itu kita harus bisa men-SWOT diri kita sendiri, kelebihannya di mana, kekurangan kita di mana, sehingga kita bisa peluangnya di mana. Itu dibuat aja sejenis resume pribadi, itu pakai bahasa Inggris nggak apa-apa. Nanti kalau kita sudah berusaha mencoba diulang-ulang, terus nanti kita cari teman atau dosen atau siapa saja yang dianggap sudah lebih untuk sharing. Misalnya Mas Agil, Pak Agil, misalnya kalau aku manggil Mas Agil ya, yang boleh aku ajak nih. Mas Agil, aku ini bahasa Inggrisnya terbatas nih, bilang gitu. Aku sebenarnya mau nyampaikan ini poinnya, misalnya kayak gitu kan.
karena aku nggak bisa bahasa Inggris, mungkin sharing deh. Nah, sehingga beliaunya kan nanti, oh ya nggak apa-apa, udah masuk. Artinya yang penting ada pesan yang kita mau sampaikan itu tersampaikan. Mengenai nanti bahasa Inggris, ternyata ada campur bahasa Indonesia, seksi juga kok. Ya kan? Itu nggak apa-apa. Yang penting kita terstruktur. Cuman yang S3 memang dititik beratkan ke riset, rencana riset kita dan kontribusi apa yang nanti kita akan berikan setelah kita lulus S3. Memang orang S3 seperti itu gitu loh. Itu aja yang paling penting kayaknya. Oke, begitu Mbak Diana. Gimana peserta yang lain ya? Bisa didengar ya suaranya ya? Bisa kok Bu, sangat-sangat jelas, sangat-sangat luar biasa. Oke, itu dari, terima kasih ya Bu Lilik, itu dari pandangan dari sisi S3 ya terkait bahasa ketika digunakan ketika wawancara BU tahap 2. Oke, kita akan bidik dari sisi S2 nih. Halo Kak Agil? Iya. Iya, mungkin Kak Agil bisa juga jelaskan sedikit waktu S2 itu apakah full version bahasa Inggris atau bagaimana? Karena ini juga pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ketika kita melakukan diskusi bareng teman-teman awardee beasiswa unggulan, calon awardee itu lebih tepatnya. Oke, jadi untuk wawancara, sebenarnya saya mau disclaimer dulu. Teman-teman 100 partisipan ini ya, kurang lebih dikurangi mungkin panitia atau Anda jangan membatasi diri Anda ya gitu. Jadi saya S1 gitu. Bu Lili ini jelasinnya S3, udah skip dulu aja gitu. Jangan. Menurut saya ini privilege untuk Anda gitu. Jadi walaupun Anda wawancara S1, tapi strukturnya, mindsetnya itu udah sampai S3 gitu. Itu kesempatan belajar yang sangat amat luar biasa gitu. Kalau misalnya Anda belajar dari dosen itu sudah biasa. Jadi Bu Lili ini dosennya dosen. Dosennya dosen. Luar biasa ya. Privilege sekali ya. Mas. Teman-teman S1 ini privilege-nya luar biasa di forum ini gitu. Jadi jangan dilimit, tetap belajar S3 itu kayak gimana, S2 itu kayak gimana. Jangan batasi Anda. Jadi waktu teman-teman Anda yang wawancara itu mungkin mentok mindset-nya cuma S1 gitu. Anda sudah 2 step ahead gitu. Anda sudah sampai S3. Oh, kalau gini. Itu pasti kelihatan sekali sama wawancara gitu. Oke, kembali ke pertanyaannya tadi. Wawancaranya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Sebenarnya tergantung pewawancara. Ada pewawancara yang memilih untuk bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Terus, kalau misalnya saya nggak bisa bahasa Inggris gitu, terus gimana gitu? Jawab sebisa mungkin. Menurut saya kriteria indikatornya itu tidak hanya bertumpu pada bahasa Inggris, tapi benar sekali yang dikatakan Bu Lili tadi, usahanya. Kalau misalnya memang Anda terkendala ya dalam bahasa Inggrisnya, wawancara itu pasti menyesuaikan gitu. Kalau nggak menyesuaikan, proses transfer informasinya nggak nyampe gitu. Jadi santai aja. Kalau misalnya bisa bahasa Inggris, Anda jawab bahasa Inggris. Kalau misalnya ada terkendala, jawab sebisa mungkin. Itu aja sih. Nggak usah minder. Oke. Yang S2, S3, Anda sudah, itu ya buktinya sudah ada TOEFL itu. Untuk yang spoken-nya, nggak apa-apa sebisa mungkin aja gitu. Kalau misalnya S1, tiba-tiba nih wawancaranya minta bahasa Inggris, Anda jawab juga nih, wah Anda luar biasa. Orang yang diterima itu karena nggak ada alasan ditolak. Orang yang ditolak itu nggak ada. Jadi bikin wawancara Anda itu tidak punya alasan untuk menolak Anda. Oke. Terima kasih ya Kak Agil. Ini sedikit intermezzo juga dari Kak Agil membahas tentang bahasa di S2. Jadi semua itu intinya tergantung dari asesornya ya Kak Agil ya? Iya. Oke. Ini kalau kita sudah membidik nih dari segi sisi S3 dan S2. Kembali lagi saya sapa Kak Handika. Kalau dari segi S1 nih gimana nih Kak tentang bahasa? Mungkin ketika Kakak melakukan wawancara juga ditanyain menggunakan bahasa Inggris atau disuruh menjawab dengan menggunakan bahasa Inggris atau bagaimana nih? Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman semuanya. Ya, makasih Kak. Sebelumnya ini saya izin dulu ke Bu Lili, Kak Agil, Kak Diana, senior-senior saya di sini. Jadi ingin menambahkan dan sharing aja ke teman-teman. Jadi kalau S1 aku dulu lebih ke memang bahasa Indonesia murni. Jadi
asesornya memang pure bahasa Indonesia. Cuma kalau kadang itu kalau kita yang masih S1 ini kendalanya bukan Inggris atau Indonesia, tapi Indonesia atau Jawa. Kadang orang-orang yang bahasa daerahnya itu masih keceplosan dan sebagainya. Nah, itu kayak mungkin lebih baik lebih dilatih lagi. Karena kan kita juga sehari-hari itu jarang pakai bahasa Indonesia, yang terutama yang di Pulau Jawa dan sebagainya. Nah, itu tinggal dilatih tiap hari, misalkan, atau dilatih pas presentasi di kelas dan sebagainya. Jadi juga udah disampaikan dari Bu Lili bahwa dilatih itu bisa sama keluarga, sama temen, sharing, tapi dengan koridor bahasa Indonesia. Karena asesor kan juga bukan orang Jawa, nggak mesti orang Jawa, jadi lebih ke formal. Karena kan beasiswa interview pasti butuh formalnya. Kayak gitu sih Kak, lebih ke antara Indonesia atau Jawanya itu yang harus dilatih lagi kadang kita. Oke, terima kasih Kak Handika. Jadi kalau S1 itu lebih ke dominannya belum menggunakan bahasa Inggris ya. Kesimpulan yang saya dapatkan nih dari ketiga narasumber kita. Kalau S2, S3 mungkin asesornya sudah menggunakan bahasa Inggris dan sebisa mungkin kita jawabnya juga menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Oke, tapi kalau saya boleh menambahkan, izin menambahkan ya narasumber kita yang terhebat ini. Kalau dulu saya kebetulan saya ongoing, S1 ongoing. Tapi di situ saya juga sempat dikasih pertanyaan tapi bahasa Indonesia pertanyaannya. Dan di situ saya dikasih kesempatan explain menggunakan bahasa Inggris, lebih tepatnya ke introduce myself gitu. Jadi sedikit seperti yang sudah dibilang ke sama Bu Lili sih. Jadi kayak kalaupun kamu bisa membawakan itu dengan bahasa Inggris, why not gitu. Jadi lihat kondisi aja kayak gitu sih. Oke, next ini kita juga mungkin teman-teman juga bertanya-tanya nih tentang saya tadi sudah sedikit menyinggung tentang perkenalan diri atau introduce yourself gitu ya. Kalau boleh tahu nih, apakah dari ketiga narasumber ini ada tips dan trik terkait bagaimana cara memperkenalkan diri? Karena biasanya pertama kali yang ditanyakan oleh asesor adalah, oke, boleh perkenalkan diri gitu kan kalau wawancara gitu. Oke, dari sisi Kak Handika nih, gimana cara memperkenalkan diri yang baik? Mungkin bisa dikasih respon ke teman-teman semuanya. Ya, makasih Kak. Jadi untuk perkenalan diri itu teman-teman sampaikan secara singkat. Kenapa? Karena kan singkat ini maksudnya lingkupnya kayak nama, kemudian asal jurusan, asal universitas, prodinya apa, dan satu lagi yang paling penting itu apa yang kalian unggulkan di situ. Misalkan kalian punya pernah jadi juara A, itu disampaikan, tapi nggak semua disampaikan, hanya yang memang terbaik kayak gitu. Karena asesor itu juga kan nggak butuh misalkan alamat detail di mana, terus nama Instagram apa, kayak gitu tuh hobi dan sebagainya, itu nggak perlu teman-teman. Jadi singkat tapi elegan, Jadi dari identitas umum ditambah dengan sedikit branding diri atau sesuatu yang kelebihan kalian yang kalian punya, kayak gitu sih Kak. Oke, tipsnya. itu dari versi Kak Handika ya. Kalau dari versi Kak Agil nih, gimana nih kalau boleh tahu? Tentang cara memperkenalkan diri yang baik. Ya, singkat saja, jelaskan poin-poin yang relevan dengan beasiswa unggulan gitu. Waktu itu saya bahwa wawancara itu pakai teknik in-depth interview. Jadi pertanyaannya itu tergantung apa yang jawaban apa yang kita lontarkan. Waktu perkenalan singkat itu saya tekankan bahwa saya tulis juga di essay. Jadi pewawancara itu mengkonfirmasi essay sama rencana proposal studi kalau misalnya. Jadi pewawancara itu kan nggak tahu tuh data yang mereka punya tentang kita itu ya essay. Mic-nya dideketin. Yang saya tekankan waktu itu, saya adalah lulusan SMK swasta pinggiran pula. Saya ingin merubah stereotip bahwa anak SMK itu hanya bisa kerja. Itu 2016 atau 2017 sorry. Di situ yang saya tekankan bahwa akademik ya, sekolah akademik saya jelaskan di situ, dan wawancara itu in-depth interviewnya di situ gitu, tanya-tanyanya gitu loh.
kenapa kau nggak kerja aja, kenapa kau nggak ini gitu. Ya di situ saya buktikan bahwa ya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa Gus. Saya ingin sekolah setinggi-tingginya, saya ingin merubah stereotip, saya ingin merubah stigma negatif bahwa SMK itu cuma gitu-gitu aja. Yang kalau di Jakarta tuh kalau anak STM udah turun tuh mahasiswa minggir semua, terus stereotipnya kan jelek banget ya. Nah di situ saya mengunggulkan diri tanpa menyombongkan diri gitu. Poinnya di situ sih, saya ingin merubah stereotip itu dan jadi agak emosional. Waktu saya cerita tuh menggebu-gebu gitu ya, berapi-api, tapi ibunya itu datar. Jadi kayak mati gaya sendiri. Tapi nggak apa-apa. Mungkin itu ngetes atau gimana ya, nggak tahu. Itu ranahnya pewawancara gitu. Tapi saya tetap berapi-api. Saya tetap nggak sampai gebrak-gebrak meja atau apa segala macam ya. Tapi di situ saya jelaskan antusiasme saya gitu. Terlihat sekali bahwa ini logo yang saya inginkan gitu. Suaranya itu, kecil banget. Oh iya, sorry. Kak Agi bisa didekatkan tuh. Itu sih di poin akhirnya pewawancara itu mengkonfirmasi, oh masnya ini SMK pengen sekolah tinggi gitu ya. Iya Bu, saya cuma pengen belajar itu aja Bu pokoknya. Belajar setinggi-tinggi, ya belajar kan ada hadisnya itu ya, belajar dari buayan ibu sampai liang. Saya cuma ingin itu Bu, dan sekolah setinggi-tingginya, udah itu aja Bu. Itu sih dari interview yang singkat, dari pengenalan diri yang singkat bisa nyampe poin itu gitu. Itu sih. Jadi kalau intinya kalau dari versinya Kak Agi langsung dijelaskan secara detail gitu ya. Kalau versinya Kak Andika kan ya udah umum aja gitu kan, just nama dari jurusan apa. Jadi kalau Kak Agil ini lebih detail gitu ya, sampai motivasinya Kak Agil tuh ikut pendaftaran di beasiswa unggulan itu seperti apa gitu ya Kak ya. Kalau saya kasih kesimpulan nih, apakah betul? Sebenarnya jelasinnya singkat ya, tapi digali lagi sama pewawancara. Langsung dikasih feedback gitu ya sama asesornya waktu itu. Oke, itu kalau dari versi S2 ya. Tapi kita langsung juga dengarkan nih dari versinya Bu Lili nih. Gimana? Terkait bagaimana sih cara memperkenalkan diri yang baik nih Bu, dari versinya Ibu. Oke, terima kasih. Sedikit saya koreksi ya Mbak Diana. Tadi kayaknya di yang sebelum ini, mohon maaf, udah sempat di ini Mas Agil. Jadi sebenarnya kita nggak usah matahin S2, S1 atau S3. Yang jelas dengan adanya memang tahapan kami S1, S2, S3, tapi saya yakin peserta ini luar biasa, justru akan menerima suatu sharing yang lengkap, ya kan? Nah, itu maksud saya itu kita nggak bisa kalau dipatahin gitu. Jadi sama, jadi kalau saya pribadi sih, jadi kayaknya kedua pendapat tadi yang saya alami. Jadi pada saat ditanya tentang diri, kita nggak usah terlalu fokus banget. Nama saya ini dari ini nggak usah terlalu banyak. Perkenalkan aja, cukup perkenalkan identitas secara umum. Artinya saya dengan nama ini, terus sudah gitu, yang umum sedikit. Nah setelah itu branding itu penting. Jadi branding itu kualitas diri. Jadi pada saat bikin pewawancara itu, pada saat setelah mewawancarai kita itu dari misalnya siapa Bu Lili, sudah Lili identik dengan NTB atau Lombok. Saya tidak bawa nama NTB-nya waktu itu, bawa nama Lomboknya. Kalau NTB tidak familiar, tapi Lombok itu saya di sana. Jadi kita pribadi kan semua punya log masing-masing ya. Di sana satu Lili Lombok, mereka akan terlog dan harus ingat. Jadi kita bikin brandingnya bahwa kalau udah disebut peserta S3 yang diwawancarai namanya Lili dari Lombok, oh dia udah ingat nantinya, yang jadi pada saat branding tadi udah ingat, oh ini begini, udah. Nah itu yang dituju, yaitu branding ya Mas ya, itu penting. Nah berikutnya kita lebih bercerita tentang
tadi yang dibilang Mas Agil kan kepingin sekolah setinggi-tingginya itu perlu. Jadi mungkin bisa diceritakan pengalaman, organisasi atau pokoknya sesuatu semenarik mungkin atas diri sendiri. Itu bukan hanya mimpi. Pada saat kita memperkenalkan diri bukan mimpi, tapi lebih ke pengalaman. Tidak mesti akademis, ya. Tidak mesti akademis. Oh, saya juara olimpiade gini-gini. Oke, good. Tapi di sana kita memperkenalkan diri, misalnya, oh saya dari desa X, misalnya saya sudah berusaha meranin desa X untuk menjadi desa wisata, misalnya, atau apa. Jadi ada diri kita itu bermanfaat bagi orang lain, berkontribusi. Jadi sehingga visi misi daripada beasiswa ini benar-benar berimbas bagi orang banyak dan jadi gitu. Jadi prestasi, ingat di sini ya, prestasi bukan hanya secara akademis. Itu. Jadi pertama kalau saya ini ya, kenalkan diri Anda secara singkat, nggak usah terlalu detail. Oh saya dari ini, karena waktu itu sempit. Jadi dari sini terlihat bahwa kita itu sudah bisa manajemen waktu yang bagus. Jadi itu misalnya kita dengan waktu misalnya 5 menit, tapi kita sudah bisa menyampaikan nama kita siapa, dari mana itu penting. Kalau misalnya apa yang terkenal di situ sehingga orang itu akan ingat sesuatu. Nah itu jadi branding ya. Jadi branding kita itu sudah ingat. Lalu walaupun sebenarnya daring pun itu enggak jadi soal untuk kita memperkenalkan diri kita itu dengan bahas body language ya Mas Agil ya. Kalau salah koreksi. Jadi itu ingat fokus kita ke reviewer, ke penanya, bukan ke diri kita. Jadi apa yang ditanyain jawab yang singkat. Itu. Tapi jangan terlalu responsif. Gitu. Jadi kontak mata tetap perlu, perhatikan dengan seksama, terus jangan ngangguk-ngangguknya langsung gini. Itu bagus menghargai, tapi kalau keterlaluan gini kita ya nggak good. Secukupnya. Jadi kita itu kelihatan smart. Nah, itu penting. Itu kelihatan smart, terus kita itu menghargai, terus kita memperhatikan. Jadi komunikasi itu dua arah. Itu penting. Jadi dengan waktu yang saya singkat, branding diri, jadi buat penanya tadi itu ingat kepada kita. Jadi kan banyak ya, seluruh Indonesia kan banyak banget, tapi buat dia itu kalau disebut ya sudah tahu itu. Berarti kalau mungkin insya Allah disebut namanya Bu Lili, pasti dia S3 tahun 2000 ini orangnya begini. Secara umum tahu, walaupun nantinya mereka saat ngobrol pun udah tahu bahwa oh ya yang dari Lombok. Kadang-kadang mereka lupa nama, tapi dia ingatnya oh yang dari Lombok misalnya. Oh ya yang di UNER, misalnya di UNER banyak. Pada waktu itu sih memang seangkatan saya S3 dari area Surabaya gitu ya, atau Jawa Timur aku nggak tahu sendiri, jadinya gampang teringatnya waktu itu. Ya betul, jadi gampang ingatnya dan alhamdulillah saya justru ditanyanya bukan akademis waktu itu, jadi lebih ke pengalaman apa yang pernah dilakukan. Jadi saya ceritakan dan mereka terlock, akhirnya oh ya deh Bu, nanti suatu ketika kalau saya mau ke Lombok saya hubungin Ibu ya. Baik, jadi yang diingat itu justru hal yang seperti itu, karena memang di luar akademis saya punya prestasi di bidang itu dan tidak saya tulis di ISAI. Tapi betul yang dibilang Mas Agil tadi itu sebenarnya di sini adalah mengkonfirmasi ISAI. Jadi pada saat buat ISAI, kalau saya pribadi ya, jadi ISAI kita kan kita buat, tapi kita poin-poin tertentu, jadi mungkin hanya ada berapa kalimat yang sekiranya dari ISAI kita disampaikan dalam waktu 5 menit, sudah menyampaikan bahwa originalitas dan suatu kelebihan dari diri kita. Jadi tebel-tebelin aja, jadi kalau kita baca cepat, dan itu benar-benar kita hafalin. Ya, apapun bahasanya, yang penting kita tahu, ya dipersiapkan 2 bahasa, atau bahasa apa saja nggak apa-apa, itu untuk membuat nilai lebih, tapi bahasa Indonesia juga nggak apa-apa, gitu loh. Itu sih, jadi
jangan pernah takut gara-gara bahasa, jangan pernah takut gara-gara akademisku tidak sebagus yang lain, pengalamanku tidak sebagus yang lain. Lebih ke jujur, ceritakan, itikat baik lah itu loh. Mungkin itu ya, panjang ya. Ya, thank you. Oke, terima kasih banyak Bu Lili. Langsung aja ini kita membahas tentang tips dan ini kita udah berada di penghujung talkshow sebelum kita Q&A sama teman-teman semuanya. Kalau boleh tahu nih Bu Lili, ada tips dan trik nggak buat teman-teman calon UOD Beasiswa Unggulan 2020 ini? Oke, kalau saya pribadi, satu, jadi diri sendiri, jangan bohong, kenali diri, apa kelebihan kita, dan nantinya kontribusi apa yang akan kita bisa berikan andai kita diterima dari beasiswa ini. Itu aja. Oke. Itu yang harus kita inform. Iya, itu tips dan trik dari Bu Lili ya teman-teman. Kalau dari Kak Agil gimana nih tips dan triknya dari tahap wawancara nih buat teman-teman? Oke. Sebenarnya saya itu udah bikin PPT. Cuman oh iya, PPT-nya itu singkat sekali. Iya. Poin-poinnya sudah saya jelaskan dan sudah sangat dijelaskan dengan jelas oleh Bu Lili. Yang saya tekankan itu tentang prestasi dan kontribusi gitu. Jadi prestasi Anda ini memang beasiswa unggulan ya, memang Anda harus berprestasi gitu. Tapi benar yang dikatakan Bu Lili, prestasi itu ada akademik dan non akademik. Dan ada satu hal yang tidak kalah penting yaitu kontribusi. Kontribusi Anda untuk masyarakat sekitar itu juga diperhitungkan gitu, dan kontribusi Anda nggak harus yang sangat amat tinggi. Saya bantu HIV/AIDS seluruh Indonesia. Nggak. Kontribusi Anda itu mulai dari hal-hal yang paling sederhana, mulai dari komunitas yang paling kecil. Contohnya Karang Taruna. Kalau misalnya Anda sudah ikut partisipasi aktif Karang Taruna atau kegiatan volunteer lainnya, itu sudah dipandang sebagai nilai plus. Kalau misalnya Anda aktif juga organisasi yang positif, Anda menduduki posisi yang strategis, contohnya pengambil keputusan, ketua atau pembina atau dewan yang strategis, itu menurut saya juga merupakan prestasi gitu. Dan itu kontribusi yang ditunggu negara ini untuk dari Anda gitu. Jadi prestasi iya, kontribusinya juga iya. Prestasi itu untuk Anda dan kontribusi itu untuk semuanya. Dan satu lagi yang terakhir, ini tulis itu redaksinya. Oh ya, waspada dengan pertanyaan menjebak. Pertanyaan menjebak itu contohnya gini. Kenapa wawancaranya nih tanya, kenapa saya harus meluluskan Anda? Tuh, satu. Yang kedua, ini mepet-mepet sama pertanyaan pertama. Dan saya ditanyain waktu itu, apa bedanya Anda dengan pelamar yang lain? Dan yang ketiga, kalau misalnya Anda nggak lulus, terus apa yang Anda lakukan? Menurut saya pertanyaan ini bisa ditanyakan oleh pewawancara kepada Anda semua, tapi jawabannya pasti berbeda-beda. Karena setiap individu itu unik. Jadi pertanyaan pertama itu saya jawab karena saya sebagai pendidik ya. Pertanyaan pertama dan kedua, kenapa saya harus meloloskan Anda gitu? Saya jawabnya kayak gini, silakan buat versi Anda sesuai dengan disiplin ilmu Anda dan jurusan Anda. Saya sebagai seorang pendidik, Pak, jadi kalau misalnya saya keterima, saya optimis keterima sebagai penerima beasiswa unggulan gitu. Yang menerima manfaat dari beasiswa unggulan itu bukan hanya saya, tapi anak didik saya dan calon-calon anak didik saya gitu. Jadi manfaatnya itu bukan hanya untuk saya, tapi untuk semuanya. Dan pada akhirnya bukan tentang apa yang saya dapatkan, tapi apa yang saya bagi. Itu ya contohnya mengunggulkan diri tanpa menyombongkan diri. Itu pertanyaan yang pertama dan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, kalau misalnya Anda tidak lolos tidak lolos seleksi beasiswa unggulan, apa yang Anda lakukan? Anda silahkan ini ya, siapkan jawaban sesuai versi Anda ya.
sehubungan dengan tips yang pertama yang saya jabarkan tadi, jujur apa adanya, jangan dikurang-kurangi, jangan dilebih-lebihkan. Waktu itu saya jujur, Pak, kalau misalnya nggak keterima, saya akan sedih, Pak. Tapi saya nggak akan membiarkan diri saya sendiri sedih berlarut-larut. Saya punya mimpi yang dapat dicapai, dan bagaimanapun caranya, saya akan mencapai mimpi itu. Entah itu apply lagi tahun depan, entah itu apply beasiswa yang lain. Pokoknya nggak sampai berhenti di situ. Coba aja, bodo amat. Kayak gitu. Tapi nggak ngomong bodo amat ya redaksi ini. Saya akan coba lagi dan lagi. Ya kayak gitu ya. Ya wajar lah ya, namanya ditolak. Itu sedih gitu, manusiawi, dan itu memang normal. Tapi jangan sampai berlarut-larut. Itu aja sih. Silahkan siapkan jawaban versi Anda ya. Sudah. Kedengaran nggak sih? Kecil banget ya? Kedengaran Kak. Untuk Kak Diana, mic-nya ke mute, jadi mohon dihidupkan. Sorry. Iya, itu dari versi Kak Agil ya. Mungkin untuk versi Kak Handika nih gimana tentang tips dan trik yang bisa diberikan ketika wawancara di beasiswa unggulan? Iya, terima kasih. Jadi kan alhamdulillah tadi sudah disinggung banyak oleh Bu Lili dan Kak Agil terkait tips wawancara pada saat wawancara. Nah, ini aku mungkin nambahin sedikit ketika persiapan wawancara. Jadi teman-teman untuk wawancara itu 2 fasenya kan, persiapan sebelum wawancara dan saat wawancara atau hari H. Nah, itu juga nggak boleh dilewati nih persiapan nih. Jadi apalagi ini kalian online ya. Kemarin untuk aku pengalaman yang di BU memang offline. Tapi kemarin aku juga ikut di program Excel Future Leader, itu sempat interview online. Itu juga agak ribet gini, harus nyiapin laptop dan sebagainya. Jadi tipsnya itu kalian harus benar-benar prepare apapun itu, mulai dari perangkat entah laptop, handphone, kemudian pendukungnya, earphone. Kalau pakai handphone mungkin lebih baik yang punya tripod. Nah, tripod itu penting. Kemudian terkait ini teman-teman, tempat kalian. Nah, kan nggak mungkin tuh kalian di tempat yang ramai dan bising misalkan, itu sangat sesuatu kecil tapi sangat berpengaruh nanti. Sayang banget itu bisa disturb dan juga ganggu dari SSF sendiri. Jadi usahakan cari tempat yang hening, dan usahakan juga background ini teman-teman. Kalau kalian besok video call, background itu kalau bisa yang normal atau setidaknya nggak mengganggu penglihatan dari asesor. Kalau aku sih biasanya sukanya di background polos, tembok polos. Itu karena memang benar-benar fokus ke wajah kalian, ke diri kalian, bukan ke background kalian. Nah, selain itu juga dari ini teman-teman, ada ilmu terkait memandang. Jadi tips untuk wawancara online itu jangan lihat ke layar kalau kalian sedang ngomong, tapi lihat ke kamera handphone atau kamera laptop kalian. Karena itu kalau dilihat dari asesor itu berarti kalian tuh ngelihat mata beliau, ngelihat wajah beliau. Tapi kalau kalian lihat layar itu kayak menunduk gitu loh teman-teman. Jadi nah itu nggak penting, hal-hal kecil kayak gitu. Itu lihat ke kamera. Kemudian selain itu juga ini dress code, meskipun online itu dress code usahakan rapi, sopan. Kalau aku dulu lebih ke ini sih teman, office look. Jadi kayak baju putih terus beralmet dan pakai dasi. Karena itu menurutku itu kayak menunjukkan bahwa aku ini orangnya siap, rapi, dan satu lagi aku pakai peci. Kenapa? Itu sama kayak triknya Bu Lili tadi. Kalau Bu Lili kan dari daerah yang terkenal, beliau Lombok. Kalau aku, oh pakai dress code yang pakai peci itu ya. Jadi kayak mudah diingat gitu loh sama orang. Jadi tips-tips untuk dipin sama asesor itu juga penting. Kayak gitu teman-teman. Dan selain itu juga teman-teman harus prepare fisik. Jangan sampai pas hari H, misalkan hari Senin, malamnya begadang belajar, itu nggak bagus. Jadi usahakan malamnya itu udah tidur cukup, paginya udah sarapan, kemudian sudah siap bajunya, maksimal itu sekitar setengah jam itu udah siap kalian.
Jadi kan kemarin aku lihat ada ini ya, presensi. Nah, setengah jam itu bukan setengah jam dari kalian wawancara, tapi setengah jam dari presensi. Itu sudah siap, sudah laptop, handphone, atau charger, segalanya sudah siap. Berkas juga jangan lupa, berkas apapun yang di-upload kalian kemarin di tahap 1 itu siapin di depan kalian. Barangkali kadang itu asesor ada yang minta nunjukin mana sertifikat kamu yang di-upload misalkan dan sebagainya. Nah, itu juga harus siap daripada kalian ngambil-ngambil dan itu malah nggak bagus attitude-nya. Kemudian selain itu juga terkait ini teman-teman juga harus riset dulu sebelum mewawancara. Riset apa? Riset tentang BU itu apa sih? Dapat apa sih? Terus BU visinya kayak gimana? Itu juga kadang penting karena bisa jadi asesor itu kenapa kok kamu milih beasiswa unggulan? Kok nggak beasiswa lain? Kayak gitu. Nah itu kan kalau kita nggak riset dulu ya nggak tahu teman-teman. Dan yang kedua riset BU dan riset diri sendiri. Dalam arti kalau kalian udah tahu, oh aku prestasiku ini dan sebagainya, jangan lupa esai kalian yang kalian upload kemarin itu juga harus dibaca ulang, dipahami lagi, bukan dihafal ya, tapi dipahami. Jadi kalau misalkan kata Kak Agil tadi, dikejar, memang asesor itu ngejar. Oh, kamu ngambil jurusan ini kenapa? Kalau aku dulu sedikit sharing, aku kan jurusan hukum keluarga Islam. Loh, kenapa kok ngambil jurusan itu? Karena memang agak nggak familiar ya teman-teman, hukum keluarga. Ya aku jelasin, karena begini ada problem ini di Indonesia dan saya ingin memberikan kontribusi nyata berupa lulusan hukum keluarga Islam itu bisa menyelesaikan problem rumah tangga di Indonesia yang bisa menghambat pembangunan Indonesia loh. Nah, terus beliau nanggepin lagi, oh jadi itu yang kamu tulis di esai. Ya, nah itu benar-benar kalian harus paham betul konsep esai kalian pegang dan itu penting untuk disiapkan. Nah, dan mungkin kalau teknis-teknis itu pasti harus disiapkan, terus materi sudah siap, dan yang terakhir teman-teman berdoa. Dan restu orang tua itu penting banget teman-teman. Karena usaha sekeras apapun kalau memang itu tidak ada dorongan ruhaniah atau dorongan spiritual dari orang tua, dari saudara atau guru mungkin itu kurang lah, istilahnya kurang mantep gitu teman-teman. Jadi mulai sekarang yang apalagi yang di rumah bisa bilang curhat ke orang tua, tolong didoakan mulai sekarang. Terus ke guru mungkin kalau yang bisa diberitahu minta didoakan. Dan mungkin ini sih teman-teman yang harus sekali lagi ditekankan dalam hati, yakni niat kalian mau dapat beasiswa ini tuh apa, itu harus benar-benar bagus dan juga harus bersyukur banget bisa sampai tahap ini sehingga nanti itu kayak nothing tulus gitu teman-teman. Aku keterima bersyukur, tapi nggak keterima kalian nggak akan down. Itu penting karena di dalam apapun, seleksi apapun, lomba apapun, itu pasti ada yang namanya menang, ada yang kalah, ada yang lolos, ada yang gagal, pasti. Dan itu kalian sudah siap jauh-jauh sebelum pengumuman itu. Jadi gitu teman-teman. Iya. Terima kasih Kak. Mohon maaf. Iya. Iya, terima kasih ya Kak Andika. Ya Bu Lili tadi mohon maaf bisa diulang. Ya sedikit. Begini, ini kebetulan di Lombok lagi listrik itu mati tadi di awal saya sudah cerita ya. Ini listrik mati, bateraiku sudah merah. Nanti kalau tiba-tiba aku hilang, peserta semua saya mohon maaf kalau tiba-tiba gitu. Oh, Injih. Ibu. Jadi, ini sudah mau closing tapi ini masih kira-kira apa yang mungkin dibutuhkan? Mungkin ada a few minute mungkin apa? Terima kasih Bu. Iya, itu tadi sudah ada beberapa tips dan trik ya dari Kak Agil, dari Bu Lili, dari Kak Andika. Langsung saja kita masuk ke Q&A ya di 10 menit terakhir ini. Mungkin saya bacakan dari pertanyaan dari beberapa teman-teman. Ini pertanyaan yang pertama yaitu dari Pramida Zura. Kak, saya Pramida Zura hendak bertanya, kira-kira kalimat dan hal apa saja yang harus dihindari ketika wawancara? Terima kasih sebelumnya. Mungkin dari narasumber Bu Lili, monggo.
Ya, Bu Lili. Bu Lili masih bergabung dengan kami? Oke, mungkin saya alihkan ke Kak Agil. Ya. Ya, Kak Agil sudah menangkap dengan apa pertanyaan dari teman-teman nih. Jadi saya ulangi lagi, pertanyaannya adalah kira-kira nih kalimat dan hal apa saja yang harus dihindari ketika melakukan wawancara nih Kak. Terima kasih sebelumnya. Sebenarnya yang paling punya kapabilitas untuk menjawab itu Bu Lili ya. Bu Lili itu kata-katanya sangat powerful gitu. Sangat powerful dan sangat touching gitu. Sangat kuat tapi sangat mengena gitu. Saya coba jawab ya. Kata-kata yang gimana? Kalimat yang harus dihindari ketika wawancara. Oke. Kata-kata, kita mulai dari kata-kata dulu ya. Kata-kata yang tidak baku. Contohnya ngagetin. Kita harus pakai kata-kata yang baku ya, yang kaget dan yang sopan. Kalau masalah logat itu menurut saya nggak terlalu jadi masalah. Sekali lagi kalau mix bahasa Jawa sama bahasa Indonesia itu menurut saya kurang formal ya. Coba Anda belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar, boleh latihan dengan teman gitu. Biar konteks formalnya tapi tetap kasualnya itu dapat gitu. Kalimat yang dihindari, kalimat yang menunjukkan arogansi diri, terlalu banyak saya, atau kalimat yang terlalu pesimistik. Jadi begini, waktu wawancara itu, wawancaranya sudah lihat prestasi Anda, sudah lihat file-file yang berkenaan dengan Anda gitu. Fungsinya interview ini itu untuk mengkonfirmasi hal-hal tersebut gitu. Jadi Anda jelaskan sesuatu yang tidak ada di kertas tersebut. Contohnya apa? Contohnya bagaimana cara Anda menghadapi tantangan. Anda tinggal di desa terpencil, tapi Anda tetap ingin sekolah, Anda tetap bersemangat untuk kuliah di kota besar dengan tantangan-tantangan yang luar biasa gitu. Coba penuhi diri Anda dengan energi positif, dengan kata-kata yang positif gitu. Bagaimana cara Anda menghadapi tantangan, bagaimana cara Anda menyelesaikan masalah, bagaimana cara Anda menyelesaikan setiap problematika hidup sehingga Anda menjadi pribadi yang tangguh. Anda menjadi pribadi unggul, kebanggaan bangsa Indonesia sesuai dengan tema ISRI. Itu aja sih. Oke, itu dari Kak Agil ya. Mungkin dari Kak Andika ada tambahan terkait pertanyaan yang tadi? Iya, mungkin sedikit menambahi. Sedikit singkat saja ya Kak ya. Ya, jadi yang harus hindari itu kayak kata-kata terlalu banyak menunggu kayak mikir gitu. Itu juga nggak bagus karena menunjukkan bahwa kita itu nggak seberapa siap terhadap wawancara itu. Jadi kalau memang sedang mikir itu lebih baik diam terus ngomong lagi, tapi nggak banyak kayak gitu. Itu nggak seberapa bagus. Itu sih Kak. Oke, itu sedikit tambahan ya dari Kak Handika. Oke, kita next pertanyaan nih sebelum kita closing. Ini sangat banyak banget pertanyaannya, cuma mohon maaf kita hanya bisa menjawab dari beberapa pertanyaan aja. Ini ada pertanyaan dari Muhammad Doni. Saya Muhammad Doni ingin bertanya, semisal selama wawancara daring ini ada kendala teknis, jika melalui video call WhatsApp, lalu sambungannya itu terputus, apakah kita menunggu dihubungin kembali ataukah kita yang menghubungi? Maaf pertanyaannya sedikit sepele, namun saya rasa penting. Terima kasih karena mungkin itu berkaitan dengan attitude dan manners-nya si yang diwawancarai juga ya. Dan ini pertanyaan lanjutannya adalah, mungkin itu dulu ya yang dijawab. Mungkin feedbacknya Kak Agil atau Kak Andika dulu nih, monggo. Terkait teknis intinya. Sebenarnya Kak Agil suaranya kecil, bisa didekatkan ke anak. Terima kasih. Sebenarnya Awardi yang sekarang itu tidak punya kapabilitas untuk menjawab ya, karena kita tidak pernah mengalami hal tersebut. Tapi saran saya tergantung mekanismenya. Alamat linknya itu di email atau bagaimana gitu. Coba Anda proaktif dulu aja. Coba Anda proaktif, kalau misalnya putus, Anda duluan. Jadi
Saya setuju sekali sama poinnya Mas Handika Suryanto itu. Kelihatan sekali kalau prepare gitu. Kelihatan sekali kalau Anda siap. Kelihatan kok orang yang niat sama orang yang enggak. Itu kelihatan sekali gitu. Jadi kalau misalnya ada kendala teknis seperti ini atau kendala teknis yang lainnya, kalau misalnya Anda tetap berpikir positif dan Anda benar-benar siap, punya persiapan, pasti ada solusi. Dalam hal ini ya, dalam konteks ini, langsung kita yang proaktif call. Nggak apa-apa. Iya, intinya berarti nanti kalau misalnya itu terjadi tuh, kita bagaimana cara kita untuk tetap proaktif gitu ya, Kak Agil ya, kesimpulannya ya. Oke, ini lanjut pertanyaan selanjutnya nih. Kak, saya mau tanya, seberapa detail proposal tesis, oh ini terkait S2 teman-teman, seberapa detail proposal tesis ini akan ditanyakan, dan apakah hanya sebatas pemilihan topik, latar belakang, atau sampai ke metodologinya juga? Seperti itu. Itu pertanyaan yang pertama. Dan pertanyaan yang keduanya beliau adalah, apakah interviewernya sebagian besar juga berasal dari rumpun atau jurusan yang sama? Sepertinya poin kedua ini udah dijelaskan ya. Mungkin untuk menyingkat waktu, di poin pertama aja, tentang seberapa detail proposal tesis itu akan ditanyakan. Monggo. Oke. Agil. Dulunya karena keterbatasan waktu, kalau misalnya ada pertanyaan yang tidak terjawab, langsung tanya di Instagram aja ya, atau di BU Malang itu, sudah di-follow kan semuanya itu. Itu Iya. aja. Sekarang pertanyaan pertama, seberapa detail proposal tesis akan ditanyakan? Tergantung proposal Anda. Kalau misalnya proposal Anda detail, yang ditanyakan akan garis besar. Kalau proposal Anda hanya garis besarnya, mungkin yang ditanyakan akan lebih detail. Apakah interviewernya sebagian besar juga berasal dari rumpun atau jurusan yang sama? Ini menurut saya penting gitu. Jadi kita tidak tahu latar belakang interviewer. Entah interviewer itu orang kuantitatif atau kualitatif. Kita nggak tahu. Yang saya sarankan untuk S2 ini pasti ditanyakan proposal tesis itu. Anda jelaskan secara singkat metodologi penelitian Anda, namun Anda tekankan pada kontribusi hasil penelitian Anda. Sekali lagi kontribusi. Anda sudah dibiayai negara. Tesis Anda kontribusinya apa? Apa manfaatnya untuk masyarakat? Jadi tidak hanya sekedar lulus. Singkat ya. Saya waktu itu tesis saya itu kritik ujian nasional. Dari orang Kemendikbud, kita kritik ujian nasional gitu, cari mati banget ya. Tapi ya nggak apa-apa. Saya jabarkan dengan alasan logis dan saintifik, dan ya alhamdulillah. Karena memang manfaatnya, kontribusinya ya luar biasa gitu. Itu skala nasional ya. Itu sih. Oke, itu dari Kak Agil ya, mungkin bisa menjawab dari pertanyaan teman-teman. Oke, satu pertanyaan terakhir nih. Saya coba cari, dari S1 ya coba. Ini pertanyaan dari Amelia Nurrasandi. Kak izin bertanya, pada saat wawancara, itu apakah dokumen yang kita sertakan saat mendaftar di gelombang 1 itu di print beserta sertifikatnya atau hanya filenya aja, Kak? Oke, mungkin Kak Handika bisa memberikan feedback terkait pertanyaan ini. Iya, terima kasih Kak. Ini mau nambahin dulu yang dari Kak Agil untuk yang masalah koneksi tadi. Jadi saranku untuk gitu kan kita bisa antisipasi sebelumnya. Di mana kita punya 2 cadangan. Jadi kalau kalian punya WiFi, tapi harus juga siap paketan atau hotspot dari HP keluarga. Itu benar-benar support. Jadi kalian harus siapin cadangan gitu teman-teman. Jika memang WiFi terputus, masih ada paketan atau sebaliknya gitu. Untuk menjawab, jadi kalau kita yang award sekarang kan offline, itu memang harus dibawa. Karena kita nggak tahu asesor itu akan minta itu bukti nyata atau enggak. Tapi kalau menurutku untuk yang online itu, kalau memang memungkinkan ada, siapkan. Tapi kalau memang itu malah menyulitkan kalian, itu yang penting kalian sudah paham kalian itu juara apa di mana misalkan, atau sertifikat apa, dan poinnya itu apa, itu kalian paham, nggak perlu di print nggak apa-apa, karena ini sifatnya online, nggak perlu ditunjukkan gitu sih Kak. Oke, itu mungkin sedikit tambahan ya dari pertanyaan sebelumnya. Oke, langsung kita
kasih feedback Kak terkait pertanyaan yang terakhir tadi. Terkait dengan pemberkasan itu apakah kita harus print out semua atau hanya file-file saja itu yang dikirim yang di print out? Kan ada tuh sertifikat-sertifikat, apakah itu perlu di print atau enggak nih Kak? Ya, jadi kalau memang memungkinkan dibentukkan hard file itu lebih bagus karena kan kita lebih punya pegangan. Kalau aku maksudnya lebih ke orang ke lebih mending lebih persiapan daripada nanti kekurangan gitu, mending. Jadi mending disiapin kalau memang itu memungkinkan. Tapi kalau memang nggak memungkinkan, misalnya si mahasiswa di Malang, kemudian dia berkasnya itu di rumahnya di luar pulau, itu kan malah sulit, harus dikirim dulu dan sebagainya. Itu nggak apa-apa karena kan memang nggak memungkinkan. Tapi kalau selagi memungkinkan bisa di print atau dipegang hard file, itu lebih bagus karena itu persiapannya lebih, itu akan mendatangkan ketenangan hati setidaknya dalam saat wawancara gitu. Oke, itu iya sama-sama Kak Handika. Semoga bisa menjawab ya teman-teman yang kemarin bertanya-tanya terkait pemberkasan itu seperti apa. Oke, ternyata kita sudah berada di penghujung acara ini teman-teman, waktu sudah menunjukkan pukul 20.28, tapi sebelum itu kita mungkin bisa mendengarkan sedikit plus statement nih dari pemateri atau narasumber kita yang sangat luar biasa. Mungkin dari Kak Handika bisa memberikan sepatah dua patah untuk teman-teman awardee, calon awardee. Ya, terima kasih. Jadi intinya ketika semua usaha persiapan itu telah dilaksanakan dan doa terbaik telah dipanjatkan, satu-satunya cara yakni hanya bertawakal kepada Tuhan yang Maha Esa. Sehingga kalian nanti itu wawancara dalam keadaan siap apapun hasilnya, yakin bahwa itulah yang terbaik yang diberikan dari Tuhan, dari Allah kepada kalian, entah lolos atau tidak, karena itulah sebaik-baik yang pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Kak Handika. Itu versi Kak Handika ya. Kita dengarkan versi Kak Agil nih. Ada close statement menarik apa nih dari Kak Agil nih buat teman-teman calon awardee beasiswa unggulan 2020. Monggo Kak Agil. Singkat saja ya. Hope for the best, prepare for the worst, nothing to lose. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya juga ucapkan terima kasih yang sangat luar biasa. Tentunya untuk para narasumber kita yang sangat luar biasa. Ada Kak Handika, ada Kak Agil, ada Bu Lili yang mohon maaf harus live karena keterbatasan baterainya gitu ya. Dan teman-teman segenap panitia khususnya BU Malang 2019-2020, terima kasih juga untuk event yang sangat luar biasa. Namun sebelum itu saya sedikit memberikan kesimpulan dari hasil talkshow diskusi kita pada malam hari ini. Intinya yaitu terkait teknis, teman-teman bisa mempersiapkan dirinya, mempersiapkan dari hal teknisnya, mempersiapkan dari internal dari individu teman-teman itu sendiri, dan khususnya teman-teman juga jangan lupa untuk memberikan suatu hal yang terbaik dengan versinya teman-teman, seperti itu. Itu sedikit kesimpulan yang bisa saya berikan terkait diskusi pada malam hari ini. Dan kami juga mohon maaf jika banyak banget pertanyaan yang belum bisa terjawab. Teman-teman bisa langsung aja DM di Instagram BU Malang 2019 atau langsung follow dan langsung DM aja. Semua terkait pertanyaan insya Allah bakal dijawab oleh teman-teman panitia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sangat luar biasa kepada seluruh pemateri, kepada seluruh peserta, seluruh panitia, dan saya sebagai moderator di malam hari ini, saya mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Kami tunggu di keluarga awardee beasiswa unggulan 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita bingung. Semangat teman-teman persiapannya. Terima kasih Kakak. Terima kasih Kak. Jangan lupa istirahat yang cukup dan bahagia. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Makasih banyak.